Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Nurhayati, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMP Negeri 13 Poliang Utara, Kabupaten Bombana. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan belajar di kelas sebelum saya mempelajari modul 1 adalah guru mendominasi pembelajaran. Artinya, dalam pembelajaran yang saya lakukan berpusat pada guru atau teacher center. Kemudian, pembelajaran berfokus pada keterampilan materi dan KKM. Artinya, dalam pembelajaran saya hanya mengutamakan aspek kognitif dari peserta didik saya. Kemudian, guru kurang memahami karakteristik anak, murid hanya sebagai objek dalam pembelajaran, suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama saya sebagai pendidik. Sehingga dalam pembelajaran yang saya lakukan yaitu center teacher. Artinya, pembelajaran hanya berfokus pada guru sehingga anak-anak cenderung merasa bosan dan malas dalam pembelajaran. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini adalah pemikiran saya mengalami perubahan setelah mempelajari modul 1.1, di mana pembelajaran yang tadinya saya lakukan dengan berpusat pada guru atau teacher center berubah menjadi pembelajaran yang student center, artinya pembelajaran yang berpusat pada murid. Dan saya menjadikan murid-murid saya bukan lagi sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek dalam pembelajaran, sehingga murid lebih antusias dan kreatif dalam pembelajaran yang saya lakukan. Perilaku saya juga mengalami perubahan setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, di mana saya dapat mengemas pembelajaran yang saya lakukan secara menarik, kemudian memberikan kemerdekaan belajar pada murid-murid saya, dan menuntun mereka sesuai dengan kodratnya. Sehingga pembelajaran yang saya lakukan ini memberikan ruang bagi murid saya untuk dia berekspresi melalui metode praktikum yang saya lakukan. Kemudian siswa juga dapat mengembangkan pendapat melalui persentase dan diskusi kelompok yang mereka lakukan, dan siswa pun dapat berkreasi dalam pembelajaran. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah saya merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan student center. Kemudian menerapkan pembelajaran abad 21, pembelajaran tidak lagi menuntut, akan tetapi pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran yang menuntun, yaitu mendampingi dan menuntun anak-anak didik saya dalam pembelajaran untuk dapat mengembangkan potensi sesuai dengan kodratnya. Kemudian saya juga dapat mengenali karakteristik dan latar belakang murid saya dengan menjalin komunikasi yang baik. Artinya, melalui komunikasi yang baik yang saya lakukan secara intensif kepada anak didik saya, maka saya dapat mengenali karakteristik dan juga latar belakang dari murid-murid yang saya ajar. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan setelah saya mempelajari modul 1.1 ini adalah yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Kemudian, pendidikan bukan hanya
pengetahuan kognitif saja, melainkan juga bagaimana kita dapat menanamkan budi pekerti yang baik kepada murid-murid kita. Dan sejatinya pendidikan itu adalah menghamba pada murid. Artinya kita dapat melayani murid-murid kita, dapat menghormati murid-murid kita, sehingga pembelajaran yang kita lakukan memberikan rasa aman dan menyenangkan bagi murid-murid kita dalam mencapai tujuan pembelajaran dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.